السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan carilah bekal kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa bukan hanya satu nama atau pengakuan dari seseorang siapa yang bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian bersih, menganggap diri kalian paling bertakwa. Huwa a'lam, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui terhadap siapa orang yang bertakwa. Hadirin, hanya saja segala sesuatu memiliki ciri-ciri, memiliki tanda-tanda, memiliki alamat, memiliki sifat. Ada api, ada juga sifatnya api. Ada wujud api, api juga memiliki sifat, yaitu memberikan panas. Manakala kita melihat api tapi tidak ada panasnya, kita curiga jangan-jangan ini hanya gambar, jangan-jangan ini api yang palsu. Segala sesuatu memiliki sifat. Kayu memiliki sifat padat, air memiliki sifat cair. Hadirin, orang bertakwa juga memiliki sifat. Adakah sifat itu ada pada diri kita? Allah sebutkan beberapa sifat-sifat orang bertakwa. Salah satu daripada sifat orang bertakwa yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa?
alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah sifati orang-orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan kepada surga, 'arduha as-samawati wal ard, yang luasnya surga seperti luasnya langit dan bumi. As-samawat bukan hanya satu langit, tapi 7 lapis langit. Ini hanya lebarnya, kata para ulama. Bagaimana dengan panjangnya? Bahkan sebagian ulama mengatakan ini hanya gambaran untuk masuk ke dalam akal kita. U'iddat lil muttaqin. Surga telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan hartanya fis sarra, baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan mudah, dalam keadaan dia memiliki harta, wad dharra, maupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang bertakwa, mereka mampu menahan amarahnya dan dia memaafkan kepada manusia yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah taala, maka orang bertakwa tidak akan lepas dari selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendorong hambanya menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa orang yang menghutangi? Barang siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik. Allah menggunakan kata hutang. Namanya hutang pasti akan dibayar. Kalau manusia saja hutang, aib bagi diri dia untuk tidak membayar hutangnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan kata hutang. Barang siapa menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, Allah akan melipatkan pembayarannya, Allah akan lipatkan balasannya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan menggantinya. Hadirin, sehingga salah seorang sahabat namanya Abu Dahdah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah betul Allah Subhanahu wa taala meminta hutangan dari diri kita?" Makna meminta hutangan, sebetulnya Allah menginginkan kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Iya betul." Maka Abu Dahdah berkata, "Ya Rasulullah, ulurkan tangan engkau agar aku berbaiat kepada engkau bahwasanya aku telah infakkan kebun saya hutangkan kebun saya infakkan kebun saya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam kebun tersebut terdapat 600 pohon kurma, dan di dalam kebun tersebut terdapat anak dan istrinya." Maka Abu Dahdah pun pulang ke kebunnya. Dia katakan kepada anak dan istrinya, "Wahai anakku, wahai istriku, sekarang kita tinggalkan kebun kita ini.
karena saya telah hutangkan kebun kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah taala. Bahkan Allah taala mengutus malaikat. Dalam satu hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidaklah dari suatu hari yang mana seorang hamba berpagi-pagi atau hamba berpagi-pagi pada hari itu kecuali dua malaikat akan turun. Yaqulu ahaduhuma, salah seorang malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalanmu. Wa yaqulul akhar, malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kerusakan kepada harta mereka, orang yang menahan hartanya, tidak mau menginfakkan hartanya di jalanmu. Hadirin dirahmati Allah taala. Sekarang kita lihat di hadapan kita ada satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang sedang dibangun. Maka infakkan harta kita. Hadirin, walaupun sedikit, sebatas kemampuan kita. Allah tidak melihat harus banyaknya. Bahkan Nabi SAW memberi pesan kepada kita semua untuk tidak meremehkan menginfakkan harta, untuk tidak meremehkan bersedekah. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Kalau kalian bahkan tidak mampu menyedekahkan atau menginfakkan satu kurma di jalan Allah Ta'ala, karena kalian hanya punya satu itu, maka belahlah itu kurma, sebagiannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, karena hakikatnya itulah harta kita, itulah harta kita yang sesungguhnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan dari apa yang kami rizkikan kepadamu sebelum datang suatu hari yang mana pada hari itu tidak ada jual beli, wala khullah, tidak ada pertemanan. Kita waktu itu begitu nafsi-nafsi memikirkan diri kita sendiri. Sekarang kita punya harta, bisa jadi itu nanti untuk anak kita atau untuk orang lain. Ketika harta tidak kita infakkan di jalan Allah, maka harta akan hilang juga dari diri kita. Harta akan menjauh juga dari diri kita. Entah kita meninggalkan harta tersebut atau harta akan menjauh dari diri kita. Wala syafa'ah, pada hari itu tidak ada yang dapat memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, di hadapan kita ada rumah Allah. Man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu rumah Allah, maka Allah Ta'ala akan bangunkan untuknya satu rumah di surga. Bisa jadi umur kita itu lebih pendek daripada amal jariah yang telah kita keluarkan. Kita sisihkan harta kita untuk masjid, dibangunlah itu masjid. Mungkin kita wafat, kita tinggalkan dunia, tapi anak kita masih sholat di situ. Mungkin cucu kita masih sholat di situ, sehingga pahalanya terus mengalir kepada diri kita. Hadirin, inilah khutbah yang singkat, semoga dapat memberikan motivasi kepada kita semua untuk selalu menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.